Malam ini waktunya kita jawab. Ada beberapa pertanyaan yang belum saya jawab, tetapi ini tadi kita melihat Anda bisa menolak. Karena dikatakan di sini, Yesus ditolak kenapa ditolak dia? Karena penilaian mereka hanya sekedar manusia dan tidak ada nilainya. Makanya kalau kertas-kertas di sampah kan kita buang. Tapi kalau uang Amerika $100 di sampah bagaimana? Sudah kena muntah ayam pun bagaimana? Dicuci karena ada nilainya. Sama dengan Yesus. Orang menolak Yesus hanya karena dia tahu, oh ini manusia biasa. Orang Kristen ini salah. Sama dengan Paulus. Tetapi waktu Yesus menjumpai dia, penilaiannya terhadap Yesus berubah. Kalau dulu katanya. Makanya pertobatan Paulus berbeda dengan pertobatannya Sakeus. Sakeus berbicara soal nilai uang, kekayaan. Tetapi Paulus pertobatannya bukan soal uang, bukan soal dosa dan yang lain. Terhadap Yesus ini hanya manusia. Sekarang bukan lagi demikian. Penilaian kita bisa juga sama. Kalau memang bisa Yesus mengampuni dosa, apa salahnya? Terima saja. Terima, tidak jadi apa-apa. Itu kertas biasa, nggak ada nilainya. Waktu Anda tukarkan, nggak terjadi baru di dalam diri kita. Tapi kalau uang $100 tadi, kotor pun dia kalau dibersihkan akan naik nilainya. Makanya cara pertobatan Paulus dengan pertobatan yang ada dalam Alkitab sangat berbeda. Pertobatan murid-murid tadi malam apa? Satulah kita nggak bisa lupa karena dia dalam bentuk cerita ya. Pertobatan Natanael. Waktu Filipus panggil dia, Filipus, Natanael, kami sudah berjumpa dengan Mesias yang diberitakan Musa. Mana mungkin datangnya dari Nazaret? Langsung seperti ini. Oh, Nazaret tidak ada bobotnya. Oh, kalau perlu nggak apa-apa, marilah, cobalah lihat. Waktu Yesus katakan inilah dia orang Israel yang sejati. Tahu artinya orang Israel yang sejati? Orang Israel yang sejati mengakui daerah Samaria tidak mungkin ada nabi. Karena mereka ini sudah meninggalkan Yerusalem. Ini sudah sinkristisme di mereka. Dan satu pun nabi nggak pernah keluar dari daerah Galilea. Itulah alasan makanya murid-murid dikecewakan, dikucilkan. Karena Galilea itu bukanlah tempatnya Allah. Tempatnya Allah di Yerusalem dan di daerah Judea. Dia tidak tahu bahwa Yesus lahirnya di Bethlehem. Makanya cakap Karona terselibih ya. Iya, itu alasannya. Baru Tuhan Yesus katakan apa? Ini asli orang Israel, punya prinsip daerah Galilea tidak mungkin keluar seorang nabi. Penilaiannya hanya sekedar manusia. Bagaimana Yesus buat supaya penilaian Natanael berubah? Sebelum Filipus memanggil engkau, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara. Kenapa di pohon ara? Karena di situ umat Israel beribadah kecuali di bait Allah di Yerusalem. Sebagaimana Abraham beribadah dulu di bawah pohon ara, mereka ikuti tradisi itu. Dan dia beribadah di bawah pohon ara dan dia tahu. Ya, tahu kau di mana aku beribadah? Karena kamu orang Israel asli. Orang Israel, orang asli ini beribadahnya di bawah pohon ara seperti nenek moyang dulu. Maka benar kali kau itu. Terkejutnya Natanael nggak tanggung. Kunilai hanya sekedar manusia katanya. Sekarang sudah tahu dia. Makanya dikatakannya lebih lanjut lagi, engkaulah anak Allah dan raja orang Israel. Baru Tuhan Yesus katakan nanti engkau lihat lagi lebih hebat. Nanti engkau lihat lagi ceritanya sebagaimana Yakub berjumpa. Inilah dia tangga surga dan bumi. Kita juga sama. Apa penilaian kita terhadap Yesus? Kalau penilaian kita Yesus hanya sekedar manusia, maka kita akan menolak dan kecewa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kalaulah boleh kami melihat kenapa orang-orang Nazaret ini menolak. Tapi Nikodemus
mengikuti. Akhirnya dia tahu bahwa Yesus itu diutus oleh Allah. Tuhan, kalau ada di antara kami ini rindu menerima Yesus, dan mungkin dia sudah bertobat, tapi palsu pertobatannya itu, malam ini boleh dilihatnya. Kalau memang penilaiannya terhadap Yesus sebagai manusia, ubahkanlah dia, supaya dia sampai melihat bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Raja orang Israel, Mesias yang ditentukan oleh Allah, mati untuk mengampuni dosanya. Supaya siapa yang ada di dalam Kristus yang demikianlah memiliki hidup yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah yang membawa mata kami bisa melihat penilaian yang benar kepadamu dalam rahasia yang besar ini. Engkau menjumpai Paulus sehingga dia penilaiannya berubah tentang Engkaulah satu-satunya Mesias yang Sia nantikan dan Juru Selamat dan Tuhan kami. Kami datang menyembah Engkau, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.